Nah, sekarang teman-teman yang akan kita lakukan, pada saat user melakukan input di sini, di new member, maka nanti data yang diberikan akan tampil di member list. Ya, datanya disimpan dulu di session, kemudian akan ditampilkan di member list. Bagaimana caranya? Kita akan kembali ke controller. Nah, di sini kita lakukan, kita buat sebuah function, ya, function create member. Oke, ini. Nah, apa yang dilakukan function create member? Function create member yang dilakukan adalah menerima inputan data. Nah, di sini kita bisa lakukan, kita create dulu sebuah model, ya, kita namakan modelnya member sama dengan uh, new model, huruf kecil karena dia case sensitif, model member. Seperti ini, ya. Oh, maaf. Di sini harus namanya sesuai, teman-teman, ya. New model member, biar dia dikenalin. Jadi ini new model member, oke. Nah, di sini kita tentukan data yang dikirimkan dari add member harus kita terima di sini. Nah, sekarang kita cek data. Nah, sekarang di sini kita tentukan bahwa data yang dikirim dari add member ini harus diterima di function create member ini. Nah, di add member ini kita cek dulu formnya kita. Di sini kita belum tentukan dia akan dikirim kemana, ya. Kita tentukan dulu di sini. Metode yang akan kita gunakan adalah metode post. Kemudian actionnya, action adalah di mana data ini akan dikirim. Ya, data ini akan dikirim ke file controller member. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi semua data yang diisi oleh user ini akan dikirim ke file controller member.php dengan menggunakan metode post. Oke, di sini submitnya tipenya submit, kemudian button primary. Nah, di sini saya ganti namanya menjadi register. Ya, setiap field di sini kita akan beri nama. Nah, di sini saya akan beri nama name in register, button register gitu ya, button register. Oke, kemudian di sini juga nih, di setiap field-nya kita harus memberikan name juga. Ini adanya ID, ini saya ganti dengan name dulu karena kita belum perlu ID. Ya. Input name, input phone, input email, dan input note. Oke, sekarang kita sudah punya semuanya. Nah, di sini kita akan terima member name, ya, seperti ini. Nah, ini name ini apa? Name ini teman-teman. Yang di model member yang di sini, ya, atribut name. Karena dia public, maka kita bisa langsung aksesnya seperti ini. $member, kemudian tanda panah, name. Ya, artinya kita akan mengakses atribut name, di mana di atribut name itu akan kita simpan inputan dari user. Cara kita ambil seperti ini, $post, ya. Kemudian apa nih namanya? Tadi namanya seperti kita lihat di sini, name adalah input name nih ya. Input name kita masukkan di sini. Oke, seperti ini. Kita copy. Nah, sekarang kita ada phone. Itu adalah input phone. Kemudian email adalah input email. Note adalah input note. Oke. Nah, kita akan create sebuah session untuk menyimpan semua datanya. Di sini sessionnya kita beri nama member list. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita perlu menentukan dulu apakah session member list ini sudah ada dan apakah sessionnya sudah dimulai. Jadi di sini kita lakukan seperti ini, session start. Ya, kita
start dulu sessionnya. Kemudian kita cek if, ya, if ini conditionnya adalah is set, ya. Jika session member list ini belum, nah ini ya harus ada tanda seru di depannya, belum disetting, ya, atau belum ada, maka create session member list yang merupakan sebuah array seperti ini. Nah, cukup seperti ini teman-teman. Ya, jadi di sini yang kita lakukan adalah create session member list if not exist. Ya, jika belum ada. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di sini tadi. Setelah kita terima datanya ya dari view, selanjutnya kita akan masukkan ke session. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan memanggil array push ya. Ini artinya kita memasukkannya ke dalam session. Session mana? Sessionnya session member list. Data yang mau kita masukkan apa? Data yang mau kita masukkan adalah member ya. Ini tadi ya yang sudah diisi. Oke, sampai di sini function create member kita bisa dibilang sudah selesai. Nah, teman-teman, di sini kita cek ya. Ini di view add member, dia akan mengirimkan data ke controller member. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pada saat dia mengirimkan data ke controller member itu tahu bahwa yang ngirim datanya adalah halaman add member. Karena itu di bawah ini untuk melakukan pengecekan itu, kita bisa menandai sebuah trigger. Nah, triggernya apa sih? Pada saat user melakukan dari halaman add member ini, pada saat user mengirimkan data, kan tentu saja dia melakukan klik button register ini, ya. Kita coba deh. Di sini new member, nah nih, dia akan klik ini nih, button register. Nah, kita tahu bahwa button register ini namanya tadi adalah button register. Di sini kita beri nama. Oke. Nah, berarti kita cek aja nih di controller member. If button register dipencet gitu ya, bisa dibilang gitu. Is set itu melakukan pengecekan apakah benar ada variabel dengan nama button register gitu, bisa dibilang. If is set ya $post karena metodenya post tadi ini apa namanya button register. Jadi jika ada sebuah variabel post yang dikirim dengan nama button register, maka yang perlu dilakukan adalah di sini ini jika button register diklik gitu ya. Nah, maka yang perlu dilakukan di sini kita akan panggil apa? Kita akan panggil function create member ya. Create member seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian di create member ini ya dia akan melakukan penyimpanan data di dalam session. Nah, setelah selesai kita kan tentu ingin menampilkan kembali halaman member list ini kan teman-teman. Nah, berarti kita harus kembali lagi dari controller member ini kembali ke halaman view member. Oke? Nah, caranya adalah header, perintahnya untuk berpindah halaman. Kemudian kita tentukan location. Titik 2, apa locationnya? Misalnya view member PHP. Seperti ini teman-teman. Oh maaf, ini mestinya di dalam. Oke, seperti ini ya. Ini untuk kembali ke halaman lain. Nah, seperti ini. Kita coba sekarang. Kita ke halaman new member. Kita akan isi datanya. Misalnya di sini namanya Ana, nomornya telepon 90, emailnya Ana
gmail.com. Nah, ini tes snoop register. Oke, belum tampil di sini teman-teman ya. Belum tampil. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menampilkan? Oke, tapi yang jelas dia sudah kembali ke sini ya, sudah betul. Nah, sekarang caranya kita menampilkan berarti di dalam halaman controller member ini ya, kita akan membuat sebuah function baru yang guna dari function ini adalah untuk mendapatkan semua member yang ada di dalam member list ya. Get all members ini. Oke. Nah, di sini kita tinggal bilang return, apa yang kita return, kita kembalikan nih session aja. Session member list. Oke. Nah, sekarang function get all member ini kita akan panggil di halaman view member. Di mana kita panggilnya? Nah, di sini teman-teman, di dalam body-nya table ini tadi ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah PHP section. Nah, di sini kita panggil perintah for each ya. Ini sebetulnya sama saja dengan for, hanya lebih singkat begitulah ya. Nah, variabelnya apa? Nah, ini variabelnya misalnya kita bilang all member dengan tadi get wait. Ini dia belum mengenali file controller.member. Karena itu di bagian paling atas, teman-teman, kita perlu menambahkan seperti ini ya, include controller member.php. Gunanya apa? Gunanya tentu saja agar di dalam file view member.php ini kita bisa menggunakan function-function yang ada di dalam controller member. Ya, karena itu di sini kita include-kan. Nah, ada perbedaan antara include dan satu lagi require. Nah, kalau include itu apa semua yang ada di dalam file controller.member ini akan ditambahkan begitu ya, ditambahkan ke dalam view member. Nah, tapi kita sebenarnya tidak perlu menambahkan semuanya. Kita hanya perlu agar view member ini mengenali controller member. Jadi kita di sini bisa menggunakan require saja. Nah, seperti ini ya. Sama aja teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita menggunakan require. Artinya, dia juga mengenali bahwa di sini kita sudah melakukan session start. Ya, ini memulai session. Jadi di halaman view ini kita tidak perlu lagi memanggil session start. Kalau kita tidak melakukan require controller member, maka artinya di sini halaman ini kita perlu memanggil session start di setiap halaman ya, agar session itu terus dikenali di setiap halaman nantinya. So, jadi di sini sudah dia sudah mengenali. Jadi kita bisa panggil get all members tuh. Langsung muncul ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, di sini for each all member as index. Misalnya value-nya adalah member. Kita akan simpan di dalam member. Oke. Seperti ini. Nah, saya tutup dulu di sini PHP-nya. Kemudian nanti di bawah ini akan saya buka lagi. Hanya untuk tutup kurungnya ya. Gini. Nah, di tengah-tengahnya ini kita akan sisipkan nih perintah TR ini tadi teman-teman. Baris TR ini. Kita letakkan di tengah sini. Oke. Seperti ini ya. Oke. Jadi saya harap teman-teman paham. Jadi baris TR ini itu ada di dalam for each. Ya, ada di dalam for each. Kita tinggal ganti sekarang bahwa di sini adalah nomornya. Nah, ini mestinya nomor indeksnya ya. Tapi saya akan menambahkan lagi di sini sebuah variabel counter yang dimulai dari 0. Kemudian di sini saya akan bilang counter plus plus, artinya counternya selalu ditambah 1 pada saat berjalannya for looping ini. Di sini saya print counter. Nah, teman-teman untuk print di sini kan bisa seperti ini. Mestinya gini, echo,
kemudian dollar counter begini kan. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa menghemat dengan menghilangkan PHP Echo ini dengan cara begini, teman-teman. Langsung aja. Jadi tanda ini ya, tanda tanya sama dengan ini itu sama aja dengan PHP Echo. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom-kolom berikutnya. Nah, kolom berikutnya itu kita akan isi dengan member ya, which is dari sini nih, member. Kemudian apa? Kolom pertama adalah namanya, name. Nah, seperti ini ya. Kemudian kolom kedua adalah phone. Ya, dari mana saya dapat ini? Ini adalah sesuai dengan yang ada di model, teman-teman ya. Jadi sama dengan ini. Nggak boleh beda. Kalau beda nanti bingung. Oke, kemudian ini adalah email. Dan yang terakhir ini adalah note-nya. Oke, kita akan lihat hasilnya. Ya, nah muncul teman-teman. Nih, sekarang ada Ana, phone, kemudian emailnya tadi seperti yang kita masukkan, ya, kemudian note-nya juga ada. Kita coba tambahkan yang baru. Sekarang namanya Benny. Phone-nya, nih, ya, emailnya Benny at gmail.com. Kemudian note-nya tes. Ini register. Yep, sudah muncul teman-teman. Oke, saya harap sampai di sini teman-teman bisa paham. Kita sudah melakukan sebuah pemrograman dengan menggunakan arsitektur sederhana MVC. Ya, di sini ada model, view, dan controller. Oke, dan yang kita sudah buat adalah fitur untuk create dan juga untuk read. Ya, jadi kalau ada yang biasanya disebut dengan CRUD, ya, create, read, update, delete. Nah, yang barusan kita lakukan adalah create dan read. Oke, selanjutnya kita akan melakukan delete dan kemudian kita juga akan melakukan update.